Wankawan TV1. Sekarang kita geser ke Bang Sablo Sogani dari Bandung. Bang, ini Bang Said tadi bilang kita seperti mengutip Pak Rito tadi, nggak bisa lagi hanya pasal-pasal, mau revolusi. Coba nih, aktivis 78 ini, dia tua juga nih Bang Sob ya. Silakan, gimana? Terima kasih Bung Edi. Ini berbicara tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Rito, Pak Saididu, Pak Marwan, ya, bagaimana kita sudah sangat terjajah. Artinya kedaulatan bangsa kita ini oleh satu orang berkuasa 10 tahun, yaitu Jokowi, itu sudah menjadi pengkhianat. Artinya kan demikian. Jadi supaya masyarakat juga paham kenapa kita mempermasalahkan PIK 2 dan Rempang ini. Kalau kami di Bandung, waktu PIK 2 pertama di bulan September itu, kita ada gerakan aksi umat melawan, melakukan aksi di Gedung Merdeka di Bandung untuk mendukung perjuangan dari rakyat Rempang. Kenapa kita berpikir demikian? Karena Rempang itu permasalahannya bukan saja permasalahan masyarakat Rempang, tapi ini merupakan masalah masyarakat secara keseluruhan bangsa Indonesia. Karena Rempang ini sangat strategis di Selat Malaka. Lalu mau dikosongkan, ini benar-benar tidak masuk akal karena memang di sana itu ada penduduk yang sudah ratusan tahun berada di sana dan mereka ingin kosongkan. Menurut almarhum Rizal Ramli, kebetulan sahabat saya dan sama-sama sepenjara dulu, itu dikosongkan karena mau dijadikan Ekositi. Bukan ekositi, itu bohong-bohongan, tapi pangkalan militer dari Cina. Dan ini berbahaya sekali karena apa? Karena memang masalah kita di Cina Laut Selatan itu ada perbatasan yang mendekat, dan si masa Jokowi karena dia boneka sendiri, ya ini akan dijadikan pertahanan Cina. Nah, kalau terjadi perang dunia ketiga, ini Indonesia bisa hancur. Jadi dalam arti kata, ini kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat Indonesia yang harus kita pertahankan. Begitu juga PIK 2, bahkan mungkin PIK yang lain, dengan manipulasi secara sistematis, secara terstruktur, ya terbalik ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu mereka ingin menguasai pantai-pantai di sana, dan ini tidak bisa akan diawasi. Kita lihat sekarang PIK 1 yang sekarang terbuka matanya oleh MUI, ada bahkan Menteri Agama bilang tidak satu pun ada azan, tidak terdengar suara azan di 1000 hektar. Dan mereka juga membuat patung naga yang begitu panjang, ya kan? Seakan-akan negara itu sudah negara Cina, ya. Dan ini akan berlangsung terus dari mulai Cilegon sampai dengan Cirebon. Akan ada PIK selanjutnya. Kalau PIK 2 ini berhasil, artinya apa? PIK 2 ini bukannya permasalahan Pak Jessica di Banten saja, tapi permasalahan bangsa Indonesia. Karena gampang saja sekarang masuk senjata. Buktinya di Bandung, itu di jalan Asia Afrika ketemu senjata dan sampai sekarang nggak bisa diusut. Itu di salah satu toko Cina punya dan didiamkan. Artinya masuk dari mana? Karena pantai-pantai ini akan menjadikan tempat yang bisa memasukkan apa saja dan tidak bisa diawasi. Nah, ini yang harusnya angkatan laut, angkatan bersenjata memaklumi ini. Jadi bukan permasalahan bangsa kita saja, tapi juga permasalahan militer, pertahanan. Jadi kalau seandainya sekarang diangkat ada Pangkol Wilhan, walaupun di angkatan laut, Pak Kunto, kita menghimbau Pak Kunto harus berani untuk mempertahankan bangsa Indonesia dalam segi ini. Karena ada kepentingan bangsa Cina atau kepentingan asing untuk menguasai Indonesia melalui cara-cara demikian. Nah, dalam hal ini tentunya orang akan bertanya, kita ini siapa? Kalau Pak Saididu bilang kita cuma rakyat biasa. Tapi
untuk melawan yang namanya kekuasaan kita mungkin nggak bisa, karena mereka lebih berkuasa. Melawan modal atau dana kita juga nggak bisa, karena mereka punya dana segala macam. Tapi yang bisa melawan itu semua, bisa menghabis itu semua adalah militansi. Jadi rakyat yang militan itu bisa menghabisi itu semua. Itu yang saya setuju dengan Pak Ripto tadi. Dia mau tidak mau rakyat harus bergerak ya dengan polisi, ya kan? Inilah yang bisa kita lakukan atau rakyat lakukan karena apa? Karena yang namanya kolaborasi antara pengusaha dan juga penguasa, apakah itu aguan, apakah itu peminata, itu sudah sangat tidak beradab. Ya, yang saya katakan KSM tadi. Dan mereka bisa menggerakkan yang namanya tentara, militer dan segala macamnya. Rakyat harus bergerak. Saya kira itu barangkali. Ya, terima kasih Pak Safril Sofyan ya. One Kawan TV 1